Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Karsanda dari kelas 10 MIPA E. Kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat mengenai biografi dari Dewi Sartika. Nah, ini mind mapping yang sudah saya buat mengenai biografi dari Dewi Sartika. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagian dari orientasi. Di sini ada latar belakang Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Selanjutnya ada latar belakang keluarga. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priai Sunda yang ternama, yaitu Nyi Raden Raja Permas dengan Raden Somanegara. Meskipun berperihalan dengan budaya bahasa waktu itu, ayah ibunya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Sesudah ayahnya wafat, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang menjadi patih di Cicalengka. Selanjutnya bagian dari peristiwa penting. Pertama, memiliki minat dan kegigihan dari kecil. Dewi Sartika dari kecil sudah mengatakan talenta pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Bahkan beliau sering bermain guru-guruan dengan teman seusianya. Beliau sering berperan sebagai guru karena mahir membaca dan menulis, lalu beliau mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Peristiwa penting yang kedua yaitu mendirikan sekolah istri. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri atau Sekolah Perempuan pertama se-Hindia Belanda. Pada 1905, sekolahnya menambah kelas sehingga pindah ke Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Pada 1906, Dewi Sartika menikah dengan salah satu seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi di antara mereka berdua menambah semangat Dewi Sartika. Peristiwa penting yang ketiga yaitu banyak perempuan Sunda mengikuti jejaknya. Perempuan-perempuan di tanah Sunda memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika, yaitu mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan. Hingga di tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah istri di kota-kota kabupaten. Memasuki usia ke-10, tahun 1914, nama sekolahnya diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Peristiwa penting yang keempat yaitu turut membayar operasional sekolah. Di tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Dan peristiwa penting yang terakhir yaitu penghargaan Dewi Sartika. Yang pertama, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau pada ulang tahun ke-35 Sekolah Keutamaan Istri sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan. Yang kedua, Dewi Sartika juga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966 setelah 19 tahun beliau meninggal. Bagian terakhir yang akan saya bahas yaitu bagian reorientasi. Di sini ada wafatnya Dewi Sartika. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam.
3 tahun lalu dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Kabupaten Bandung. Nah, yang terakhir dari bagian reorientasi yaitu keistimewaan dari Dewi Sartika. Yang pertama itu gigih, kedua kemauan belajar, 3 kritis pada keadaan, 4 cinta keluarga, 5 rendah hati, 6 melawan tanpa kekerasan, 7 menolong yang lemah, dan 8 pemberani. Sekian penjelasan biografi dari Dewi Sartika, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.